Hai teman-teman, kali ini kita masuk pada bab selanjutnya yaitu bab 4 mengenai momentum impuls dan sistem partikel. Pada subbab yang pertama ini kita akan membahas mengenai momentum dan impuls. Kita bahas yang pertama yaitu momentum. Oke, kita bahas dulu momentum. Ya, momentum itu dapat didefinisikan sebagai massa atau momentum suatu partikel. Itu dapat didefinisikan sebagai hasil kali massa ya dengan kecepatannya, hasil kali massa dengan kecepatannya. Nah, ini dapat kita tuliskan. Momentum biasanya dituliskan dengan lambang P ya, sama dengan M dikali V. Nah, kita mengetahui bahwasanya V di sini adalah vektor ya, sementara M adalah skalar, sehingga momentumnya adalah besaran vektor, di mana skalar dikalikan vektor akan menghasilkan vektor. Nah, namun secara fisis ya, momentum itu secara fisis diartikan sebagai ukuran atau kesulitan ya, ukuran kesulitan untuk mendiamkan sebuah partikel, untuk mendiamkan sebuah partikel, untuk mendiamkan sebuah partikel. Nah, misalkan nih saya memiliki truk yang bergerak dengan kecepatan yang sama dengan mobil, maka kita tahu truk memiliki massa yang lebih besar dan mobil memiliki massa yang lebih kecil dari truk ya. Dengan kecepatan yang sama, ternyata keduanya memiliki sifat yang berbeda, yaitu momentumnya berbeda. Momentum truk lebih besar daripada momentum mobil, meskipun dua-duanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Itu mengartikan bahwasanya momentum yang lebih besar, maka kesukaran untuk mendiamkannya lebih besar. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan saya contohkan, saya memiliki truk ya dengan massa M truk ya, sama dengan 50 kg misalkan. Dia bergerak dengan kecepatan truknya itu sama dengan 2 meter per sekon, sehingga akan kita dapatkan momentumnya itu sama dengan 50 kali 2 yaitu 100 ya, 100 kg meter per sekon. Kemudian saya memiliki mobil M mobil itu sama dengan 20 kg dengan V mobilnya yang sama ya, sama dengan 2 meter per sekon. Momentumnya sama dengan 20 kali 2 40 kg meter per sekon. Nah, di sini ternyata dengan kecepatan yang sama ternyata memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu momentumnya. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk mendiamkan sebuah partikel, sehingga di sini gaya yang lebih besar dibutuhkan untuk menghentikan truk dibandingkan dengan menghentikan mobil, seperti itu. Kemudian konsep selanjutnya dari momentum, ternyata momentum hukum Newton yang pertama, yang kedua maksud saya, F sama dengan ma, itu dapat dituliskan dari persamaan momentum ini. P nya kalau kita perhatikan ddt dari P ya, dari momentumnya itu kan akan sama dengan ddt dari massa dikalikan dengan kecepatan ya. P nya kan massa dikalikan kecepatan, massanya konstan, saya tuliskan M, berarti ddt dari V, sehingga akan saya dapatkan M kali A. Maka di sini ddt dari P sama dengan F ya, M kalikan dari A, M kalikan dengan A. Nah, sehingga saya dapat tuliskan bahwasanya F di sini adalah F eksternal ya, atau F neto seluruhnya itu akan sama dengan ddt dari momentumnya. Itu konsep momentum yang pertama. Kemudian akan kita menganggap bagaimana kalau sistem n partikel. Tadi kan satu partikel nih. Kalau partikelnya banyak, misalkan saya memiliki banyak partikel
momentum untuk n partikel ya. Saya tuliskan momentum untuk n partikel. Nah, misalkan momentum 1 saya namakan P1, momentum 2 saya namakan P2, momentum 3 partikel ketiga saya namakan P3 dan seterusnya. Maka momentum total dari seluruh partikel tersebut itu akan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N ya, MI VI. Nah, dari hal ini maka dapat saya tuliskan juga bahwasanya sigma F ya itu akan sama dengan DDT dari P. Nah, inilah beberapa rumus yang harus diingat ya. Bahwasanya hukum Newton dapat dituliskan dengan F sama dengan DDT dari P. Kemudian yang momentum itu persamaannya adalah P sama dengan M dikalikan V untuk satu partikel. Kemudian untuk yang partikelnya banyak, momentum totalnya adalah sigma I dari 1 sampai dengan N MI VI. Oke, setelah itu kita masuk pada impuls. Apa sih itu impuls ya? Impuls saya tuliskan. Impuls. Nah, kita tahu impuls itu dapat dituliskan ya secara rumus, itu sama dengan I sama dengan integral dari TI TF ya sama dengan kalikan dengan FDT, di mana F di sini vektor, maka impuls juga merupakan besaran vektor. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya impuls tersebut merupakan gaya ya dikalikan dengan selang waktu yang terjadi saat gaya tersebut diberikan. Nah, namun biasanya impuls di sini teman-teman selang waktunya sangat sedikit, 0,00 berapa sekon gitu, sehingga itulah sedikit namun besar sehingga akan menyebabkan momentum nantinya. Kita tahu impuls kan sama dengan perubahan momentum. Biasanya kita tahu pada SMA. Nah, dari manakah asal-usul impuls merupakan perubahan momentum? Akan saya jabarkan di sini. Impuls kan sama dengan integral TI TF ya, F dt. Nah, F di sini saya tuliskan tadi kan pada slide sebelumnya, F kan sama dengan DDT dari P ya, dari momentumnya. Maka di sini saya tuliskan TI sampai dengan TF. F-nya saya substitusi yaitu DDT dari momentumnya, sehingga akan saya dapatkan integral TI dari sampai dengan TF. F-nya ini DT-nya belum dimasukkan, DT sama dengan itu DT-nya, sehingga saling membagi ya, sehingga integral itu DP saja. Sehingga akan sama dengan P finish ya, momentum akhir dikurangi dengan momentum awalnya I ya, di sini PI, atau di sini saya tuliskan delta P. Ini sama-sama vektor, maka impuls dapat saya tuliskan I sama dengan delta P, seperti pada sebelumnya. Kemudian juga yang ini juga dapat saya ubah, F delta T ya, misalkan T-nya TITF, saya tuliskan di sini I sama dengan F TI TF TI ya, TF TI. Saya substitusi langsung, maka akan didapatkan I sama dengan F delta T kalau selang waktunya. Maka dua rumus utama yang kita pakai yaitu I sama dengan delta P dan I sama dengan F delta T. Oke.